Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama akan membuat kue keciput. Walaupun tanpa kapur sirih, hasilnya enak dan sangat renyah. Kue keciput ini cocok buat pelengkap hidangan lebaran dan cocok juga dijadikan ide jualan ya teman-teman. Bagi yang mau tahu cara buatnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan 200 gram tepung ketan putih. Kemudian campurkan 50 gram tepung tapioka. Masukkan 1 sendok teh baking powder. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah. Masukkan 2 butir telur. 75 gram gula pasir, ini opsional ya teman-teman, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Lalu setengah sendok teh garam. Selanjutnya aduk pakai whisker sampai gula larut. Setelah gula larut, lalu masukkan campuran tepung ketan. Dimasukkan secara bertahap. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lakukan sampai tepung ketan habis ya teman-teman. Ini adonannya sudah semakin berat, akan Mama aduk pakai tangan. Dan Mama sudah cuci tangan ya teman-teman. Lanjut aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 60 ml santan hangat. Santan ini didapat dari 30 ml santan instan plus air hangat ya teman-teman. Lanjut ulen sampai adonan kalis atau sampai adonan bisa dibentuk. Nah, ini sudah cukup, adonannya sudah bisa dibentuk seperti ini. Selanjutnya tuang wijen secukupnya. Tangan Mama sudah bersih ya teman-teman. Kemudian ambil sedikit adonan. Lalu bulatkan. Ini lebih kecil dari kelereng ya, supaya pada saat digoreng matangnya sampai ke dalam. Dan hasil kue keciputnya renyah. Proses bulatkannya sedikit-sedikit saja ya teman-teman, supaya wijennya menempel dengan sempurna. Goyang-goyangkan seperti ini. Lalu pindahkan ke wadah lain, sambil sedikit ditekan ya, supaya wijennya nggak mudah terlepas pada saat digoreng. Nah, yang sebagian Mama bentuk memanjang seperti ini. Lalu pindahkan sambil sedikit ditekan. Kalau adonannya sudah mulai mengeras, sebelum dibentuk diulen lagi seperti ini. Supaya teksturnya lentur. Lanjut lagi bentuk adonan dan gilas memanjang. Lakukan sampai selesai.
ini sudah selesai, lalu goyang-goyangkan seperti ini supaya wijennya menempel dengan sempurna. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai, kue keciputnya siap digoreng. Selanjutnya siapkan penggorengan. Tuang minyak goreng yang agak banyak ya teman-teman. Lalu nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyak panas, lalu goreng kue keciput secara bertahap. Lalu diamkan dulu sampai kue keciputnya mengapung. Jangan diaduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya wijennya nggak terlepas dari adonan. Nah, ini sudah mengapung, lalu aduk. Lanjut goreng kue keciput sampai kuning kecoklatan sambil sesekali diaduk. Nah, ini sudah kuning kecoklatan, lalu angkat. Kalau ada wijen yang terlepas atau mengapung seperti ini, saring dulu ya teman-teman, supaya minyaknya bersih. Goreng kembali sisa kue keciput, lakukan hal yang sama sampai selesai. Sambil menunggu semua kue keciput digoreng, siapkan nampan, alasi dengan tisu dapur. Lalu tuang kue keciput yang sudah ditiriskan. Ini kue keciputnya sudah matang semua, diamkan dulu sampai dingin. Nah, ini sudah dingin, bisa dilihat ya teman-teman, kue keciputnya sangat cantik. Wijennya menempel dengan sempurna. Teksturnya garing dan renyah. Dicoba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, empuk, dan sangat renyah walaupun tanpa kapur sirih, dan manisnya juga pas. Kue keciput ini sangat cocok buat hidangan di saat lebaran, dan cocok juga buat ide jualan menjelang lebaran nanti ya teman-teman. Lalu masukkan ke toples supaya kue keciputnya tetap garing, renyah, dan tahan lama. Silahkan dicoba dan resepnya sangat recommended. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman, bantu subscribe, like, dan komen. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.